Halo semuanya, kembali bersama saya Ronaldo Silalahi di channel Berarti Fisika. Kali ini kita akan membahas soal tentang medan listrik ya. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay di tempat, tonton video sampai habis supaya teman-teman mendapatkan penjelasan secara utuhnya. Oke? Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Oke, let's go. Oke teman-teman, soalnya seperti ini ya. Jadi ini adalah latihan yang pertama tentang soal kuat medan listrik. Oke teman-teman, kita mulai dari soal-soal yang sederhana dulu ya, biar supaya nanti teman-teman bisa lebih memahami. Oke. Nah, soalnya seperti ini. Dua buah partikel A dan B masing-masing bermuatan listrik 20 mikrocoulomb dan 45 mikrocoulomb, artinya sama-sama bermuatan positif, terpisah dengan jarak 15 cm. Jika C adalah titik yang terletak di antara A dan B, sedemikian sehingga medan di C sama dengan 0. Nah, ini pertanyaan ya. Sehingga medan di titik C sama dengan 0. Maka tentukanlah letak C dari A. Maksudnya berapakah letak dari letak titik C itu dari dari muatan A, itu maksudnya ya. Oke, nah sekarang kita coba dulu membuat sketsa gambarnya. Oke. Nah, jadi sketsa gambarnya kira-kira seperti ini teman-teman. Oke. Kebetulan di soal tidak ditawari gambarnya ya, maka kita buat sendiri. Nah, misalkan ini adalah muatan A, kemudian ini muatan B, terpisah sejauh 15 cm. Lalu titik A, muatan A ke titik C, itu pertanyaannya. Oke. Kemudian di sini saya misalkan titik C itu di sini ya, karena dikatakan bahwasanya jika C adalah titik yang terletak di antara A dan B, berarti C itu di antara ini ya. Oke. Nah, jadi pertanyaannya adalah supaya medan di titik C ini sama dengan 0. Berarti kan begini ya, kita pahami bahwasanya medan listrik itu kan daerah yang dipengaruhi oleh muatan listrik. Artinya apa? C ini dipengaruhi oleh muatan A, kemudian C ini juga akan dipengaruhi oleh muatan B. Berarti supaya medannya di sini besarnya 0, berarti kan besar medan dari A, kan gitu, dengan besar medan dari B itu harus sama besarnya. Begitu teman-teman. Nah, untuk itu coba kita analisa garis-garis medannya yang di titik C ini ya, secara vektornya. Oke. Nah, jadi coba kita lihat teman-teman. Tapi sebelum kita masuk, kita perhatikan dulu ini ya. Nah, di sini kita misalkan ya, pemisalan ya. Ini pemisalan. Jadi teman-teman boleh pemisalannya apa nanti. Titik C terhadap muatan A ini saya misalkan adalah X, karena kebetulan ini yang ditanya. Kalau ini X, ini 15, Q ke B, QA ke QB ini 15, maka titik C ke QB ini adalah 15 kurang X, itu sudah pasti ya. Oke teman-teman ya. Jadi kalau pemisalan saya adalah QA ke C ini adalah X, kemudian A ke B ini adalah 15, maka C ke B ini adalah 15 kurang X. Nanti teman-teman terserah mau buat ini pemisalannya apa. Boleh A, boleh Z, boleh apa, terserah. Oke. Nah, sekarang kita analisa vektor medannya di sini. Garis medannya di sini ya, di titik C ini. Oke. Nah, saya pindahkan kemari. Misalkan ini adalah titik C itu ya. Maka titik C ini akan mendapat garis medan dari A. Nah, kenapa arahnya ke sebelah kanan sementara muatannya sebelah kiri? Nah, perhatikan, inilah muatan positif. Di video sebelumnya sudah kita pahami bahwasanya kalau dia muatannya positif, maka garis medannya itu adalah keluar, memberi, begitu. Oke. Nah, kemudian yang QB dari QB juga akan dia arahnya ke kiri. Kenapa ke kiri? Padahal muatannya ke kanan,
di kanan, oke. Karena begini, muatan di B itu kan positif, berarti garis medannya itu akan keluar dari muatan, jadi gitu ya. Nah, jadi sepanjang ini dia akan memberikan terus ke sebelah kiri ini, keluar ke sana, ke sana, ke sana, begitu teman-teman. Oke ya. Nah, jadi perhatikan di sini, ini agak berbeda sedikit ya dengan yang namanya gaya elektrostatis. Jadi kalau dia medan listrik, dia terhadap C bisa langsung memberikan garis medan. Walaupun misalkan di sini di C ini dianggap tidak ada muatan, begitu teman-teman ya. Nah, tapi kalau dia di gaya elektrostatis nggak bisa ya. Kalau dia tidak ada di C ini muatan, maka tidak akan muncul yang namanya gaya elektrostatis. Karena kalau gaya elektrostatis itu kan interaksi antar dua muatan begitu. Nah, katanya supaya ini 0 berarti kan kekuatan yang dari A dan kekuatan yang dari B ini harus sama besarnya. Kan begitu harusnya. Oke ya teman-teman ya. Maka kita selesaikan secara matematis. Berarti di sini ya E di A sama dengan E di B. Oke. Nah, sekarang kita lihat persamaan medan listrik itu kan K kali Q kali R kuadrat, kan begitu. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan di sini ya. Kita masukkan langsung persamaannya saja biar supaya cepat. Oke. Nah, ini medan si A, berarti persamaannya kan K dikali Q per R. Nah, R-nya ini kenapa X? Karena ini tadi kita buat pemisalan. Ini miliknya si A, ini miliknya si B. Begitu. Oke. Nah, jarak A ke C itu adalah tadi X, maka menjadi X kuadrat. Kemudian jarak antara si C ke B itu adalah 15 kurang X, maka tertulis di sini 15 kurang X kuadrat. Oke. Di sini K, berarti nanti bisa dibagi. Oke. Nah, kita bisa langsung masukkan QA-nya itu adalah 20, QB-nya adalah 45 seperti ini. Oke teman-teman. Nanti bisa disederhanakan ya, 20 dengan 45 ya, sama-sama dibagi 5, sepertinya bisa ini. 20 bagi 5 itu 4, 45 bagi 5 itu 9. Oke, maka persamaannya seperti ini. Oke, jadi secara matematis bisa tertulis begini. Ya, ini kali silang ya teman-teman ya, tapi sederhanakan dulu ya. Sederhanakan dulu 20 dengan 45 ini. Ya kan, 20 tetap. Ini disederhanakan tadi menjadi 9 dikali silang kemari menjadi seperti ini. X kuadratnya dikali silang naik ke atas seperti ini. Oke. Maka kita akan mencari X ya. Kalau di sini X kuadrat, di sini ada juga kuadrat, maka 4/9 ini bisa kita ganti bentuknya menjadi dalam bentuk akar. Nah, sehingga kuadratnya ini hilang, begitu ya. Oke. Nah, ini akar 4/9, berarti akar 4 itu 2, akar 9 itu 3, maka bisa kita ubah ini menjadi begini. 2/3 sama dengan X per 15 kurang X, kan begitu. Nah, maka secara matematis, kali silang aja, 2 kali 15 itu 30, kemudian 2 kali min X ini adalah min 2X, 3 kali X itulah 3X. Min 2X pindah menjadi plus, ya. Oke, maka 2 tambah 3 ini setelah pindah ya menjadi plus ya, 2 tambah 3 itu 5X, ini menjadi 30, maka X-nya itu sama dengan 6 cm. Oke teman-teman, bagaimana, mudah kan? Oke teman-teman, demikianlah video pembahasan soal kita ya. Semoga teman-teman semakin mengerti, semakin paham ya, dan semoga juga video ini bermanfaat. Oke, kalau video ini bermanfaat, silakan kepada teman-teman. Oke, akhir kata saya ucapkan, berlatih dan terus berlatih, tetap semangat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, dadah.